Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Arjuna yang telah menyelesaikan hukumannya tiba di kuil Somnath di Dwaraka untuk menjalani meditasinya. Namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat Duryudana dan Sangkuni juga hadir di kerajaan Basudewa Krishna itu. Sangkuni juga merasa curiga dengan kehadiran Arjuna di tempat tersebut, yang merupakan bagian dari rencana Basudewa Krishna untuk menggagalkan pernikahan Duryudana dengan putri Subhadra. Sementara itu di kamarnya, putri Subhadra yang tengah bersedih memikirkan nasibnya yang akan dinikahkan dengan Pangeran Duryudana didatangi oleh Ibu Ratu Kunti sebagai perwakilan dari Hastinapura untuk mewakili Ibu Ratu Gandhari dan membawakan perhiasan yang diberikan kepada calon menantu dinasti Kuru tersebut. Subhadra mengeluhkan ketidakberuntungannya yang akan menikah dengan Duryudana. Dewi Kunti pun berusaha untuk meyakinkan Subhadra untuk menerima keputusan kakaknya tersebut. Dewi Kunti berkata, "Subhadra, pernikahan ini adalah penyatuan yang disetujui langsung oleh kakakmu, dan kalau kau menolak melakukannya, maka itu akan jadi penghinaan bagi Raja Dhritarashtra dan juga seluruh dinasti Kuru. Permusuhan akan terjadi di antara Dwaraka dan juga Hastinapura." Dewi Kunti hanya bisa terdiam saat Subhadra mengatakan bahwa dirinya telah menerima Arjuna di dalam hatinya sebagai suaminya dan meminta kepada Dewi Kunti untuk menyuruh Arjuna menikahi dirinya. Dewi Kunti pun merasa terharu, namun ia pun tidak mengetahui keberadaan Arjuna saat ini karena ia masih menjalani masa hukumannya. Tak lama kemudian, pelayan kerajaan datang dengan membawa pesan dari Basudewa Krishna dengan memerintahkan Subhadra untuk segera pergi ke kuil Somnath serta mengundang orang suci yang ia temui di sana. Sementara itu Krishna yang tengah melakukan permainannya bersama anak-anak mengundang Sangkuni turut serta dalam permainan mereka. Sangkuni yang ingin tahu rencana yang telah dibuat oleh Basudewa Krishna terpaksa ikut bergabung dalam permainan mereka. Terjadilah percakapan politik di antara mereka berdua. Dengan bahasa yang terselubung, Sri Krishna mengungkapkan bahwa sebuah rencana yang dilandasi dengan ketidakbenaran pasti akan menemui kegagalan. Permainan mereka pun dilanjutkan. Sementara itu di tempat lain, di kuil Somnath, putri Subhadra yang mendapatkan perintah dari kakaknya Krishna untuk menemui orang suci dan mengundangnya ke Dwaraka, kini telah bertemu dengan Arjuna yang masih dalam penyamarannya. Subhadra lalu mengambil sekantong perhiasan untuk diamalkan kepada orang suci tersebut sekaligus meminta doa kepadanya. Subhadra berkata, "Kumohon doakan aku supaya pernikahanku tidak terjadi. Kak Krishna telah mengundangmu untuk datang ke Dwaraka." Pada awalnya Arjuna menolak permintaan dari Subhadra karena ia sedang menjalani masa hukumannya di kuil tersebut. Namun setelah dijelaskan bahwa kakaknya Krishna telah mengatakan bahwa ada seseorang yang akan menyelesaikan masa hukumannya di kuil Somnath dan dia sendiri yang meminta orang tersebut agar datang kepadanya. Mengetahui hal itu, Arjuna pun mulai sadar bahwa penyamarannya sebagai seorang pertapa telah diketahui oleh Sri Krishna, dan kini ia pun harus menerima undangan tersebut. Sementara itu permainan antara Sri Krishna dengan Sangkuni masih terus berlanjut sambil mengadakan dialog politiknya. Sangkuni berkata, "Basudewa, dengarkanlah perkataanku. Aku sangat menyayangi para keponakanku, tapi kau telah mengacaukan semua rencanaku itu." Dengan tersenyum, Sri Krishna bertanya kepada Sangkuni, apakah sebenarnya rencana dari Raja Gandhara tersebut? Sangkuni lanjut berkata, "Tahta dari Hastinapura adalah hak bagi adikku tersayang. Dia pun telah memberinya kehidupan yang penuh kegelapan. Jadi setidaknya dia harus bisa menikmati tahta dan juga kerajaannya. Itu saja rencanaku." Seolah tidak tahu, Sri Krishna mempertanyakan bagaimanakah dirinya bisa mengganggu rencana yang telah dibuat oleh Sangkuni.
Sangkuni mengatakan bahwa jika Indraprastha berhasil melakukan upacara Raja Suyayasna, maka kota tersebut akan menjadi kerajaan yang mandiri, dan hal itu merupakan ketidakadilan bagi Hastinapura dan juga adiknya Gandhari serta para keponakannya itu. Seluruh kerajaan Kuru sekali lagi harus bersatu dan kerajaan itu harus dipimpin oleh Duryodhana. Dan untuk tugas inilah Sangkuni mengatakan sangat membutuhkan bantuan dari para Yadawa. Dan untuk tujuan itulah Sangkuni telah merencanakan pernikahan Duryodhana dengan putri Subadra, di mana hal itu telah disetujui oleh kakak Sri Krishna sendiri, yaitu Balarama. Sri Krishna berkata, "Kalau begitu, biarlah terjadi Raja Gandhara, aku juga tidak akan ikut campur. Sebuah persekutuan antara bangsa Kuru dan Yadawa adalah hal yang aku setujui juga. Rencanaku sendiri sebenarnya sederhana. Keberadaan dari kebenaran termasuk kehadiranku juga, aku harus membantu dalam penyatuan kerajaan Kuru dengan Yadawa ini." Namun Sangkuni masih meragukan rencana dari Krishna dengan mempertanyakan kenapa pada saat waktu yang tidak tepat ini Arjuna berada di kuil Somnath. Apakah itu bukan merupakan rencana dari Sri Krishna? Sangkuni memperingatkan Krishna agar tidak mengacaukan penyatuan antara bangsa Kuru dan Yadawa seperti yang telah ia rencanakan sebelumnya. Dan jika ternyata keberadaan Arjuna di kuil Somnath itu memang adalah rencana Sri Krishna, maka hal itu dapat menciptakan permusuhan antara kerajaan Hastinapura dengan Yadawa. Sambil tersenyum, Sri Krishna berkata, "Kau memang pandai melucu, Raja Gandhara, tetapi aku tidak pernah berbohong. Seandainya kau memang tidak percaya kepada kata-kataku itu, pergilah ke kuil Somnath dan pastikan apakah Arjuna ada di sana atau tidak." Dengan rasa penasarannya, Sangkuni pun pergi ke kuil Somnath ditemani dengan keponakannya Dursasana untuk menemui Arjuna. Sesampainya di sana, Raja Gandhara tidak menemukan orang yang dicarinya. Hal ini semakin meyakinkan dirinya bahwa Arjuna saat ini pasti telah pergi ke Dwaraka. Singkat cerita, Putri Subadra dan Arjuna yang masih dalam penyamarannya itu pergi menemui kakaknya Sri Krishna. Krishna berkata, "Subadra, apa kau marah kepada kakakmu sendiri? Dan kelihatannya temanku bahkan sangat marah." Subadra pun berpaling kepada sang Brahmana dan mulai memperhatikan orang tersebut. Apakah yang dimaksud oleh kakaknya itu adalah Arjuna putra Kunti? Nah, rencana apakah yang sedang dijalankan oleh Basudeva Krishna? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.